Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Bu Guru doakan semoga selalu sehat dan bahagia. Sudah sarapan pagi ini? Semoga sudah ya sarapannya sehingga nanti kalian bisa nyaman belajarnya. Sebelum kita mulai hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuk kepada materi hari ini, Bu Guru tanya dulu, masih ingat materi pertemuan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sholat, adab sholat dan adab berdoa. Ya, semoga pertemuan sebelumnya masih kalian ingat sehingga Bu Guru langsung menyampaikan materi pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak terpuji berarti akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu banyak ya. Tapi pada pertemuan kali ini hanya ada 4 akhlak terpuji yang akan Bu Guru sampaikan, yaitu ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang pertama yang akan Bu Guru sampaikan adalah ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa adalah tulus hati. Secara istilah, ikhlas adalah mengerjakan segala perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Ya, orang yang ikhlas itu disebut mukhlis. Ya, mukhlis. Jadi bukan sekedar nama orang, tapi orang yang ikhlas namanya mukhlis. Jadi mukhlis adalah orang yang ikhlas. Kenapa ikhlas termasuk akhlak terpuji di sini? Karena amal manusia tidak diterima kecuali dilakukan dengan ikhlas. Ini sesuai dengan salah satu hadis. Yang kedua, ciri-ciri perilaku ikhlas. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, beribadah dan beramal baik hanya karena Allah. Jadi kita melakukan perbuatan baik hanya karena Allah, bukan untuk dinilai orang terlihat baik, didengar orang supaya terlihat baik, atau ingin dipuji. Tidak. Jadi ikhlas semata-mata melakukan perbuatan baik itu karena Allah. Yang kedua, ini salah satu contohnya, bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya, kenapa? Karena misalkan kita terang-terangan, bisa jadi kita ingin dipuji. Kalau sudah ingin dipuji berarti kita bersedekah tidak ikhlas. Yang ketiga, tidak mengingat-ingat amal baik yang telah dilakukan. Ya, mengingat-ingat itu seperti kemarin melakukan apa, sehingga untuk ketika berbicara kepada orang lain, kemarin saya berbuat baik. Nah, untuk apa kok seperti itu? Jadi tidak perlu mengingat-ingat amal baik yang telah dilakukan. Cara berperilaku ikhlas ini seperti tips berperilaku ikhlas. Ya, yang pertama, menyadari bahwa amal kita tidak akan diterima oleh Allah jika tidak dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua,
melatih diri beramal baik saat tidak dilihat orang lain. Jadi meskipun tidak dilihat orang lain, kita itu tetap melakukan perbuatan ikhlas. Yang ketiga, melatih diri beramal baik tidak mengharapkan keuntungan pribadi. Jadi tidak mengharapkan keuntungan. Yang keempat, menjauhi sifat ananiyah. Ananiyah itu egois. Ya, tidak boleh. Jadi untuk berperilaku ikhlas tidak boleh egois seperti itu. Contoh, misalkan Marwah membantu ibunya berjualan di pasar setelah pulang sekolah tanpa mengharap imbalan atau pujian dari siapapun karena ikhlas membantu ibunya. Seperti itu. Kenapa kita harus ikhlas? Dampak positifnya atau imbasnya sama kita itu apa? Yang pertama, perasaan nyaman dan perilakunya tenang karena perbuatan baiknya diniatkan semata-mata karena Allah. Yang kedua, terbiasa beribadah dan beramal baik tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang ketiga, menjadikan orang lain nyaman, berteman dengan orang lain, mengetahui amalnya, tidak mengharap pamrih. Seperti itu. Nah, ikhlas adalah salah satu akhlak terpuji yang kita bahas hari ini. Selanjutnya, yang kedua adalah taat. Taat secara bahasa artinya setia, tunduk, dan patuh. Menurut istilah, taat adalah mematuhi segala perintah yang ada atau disepakati bersama. Jadi mentaati aturan yang sudah ada. Gitu. Taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah berarti mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu taat ya. Dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 59 yang artinya setiap mukmin wajib taat kepada Allah, Rasulnya, dan pemimpinnya. Nah, jadi perintah taat ini sudah diperintahkan langsung oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Ciri-ciri perilaku taat bagaimana? Yang pertama, patuh pada aturan yang ada, baik aturan agama ataupun aturan masyarakat. Yang kedua, disiplin dalam melaksanakan tugas. Jadi disiplin berarti kan tanggung jawab. Karena apa? Karena merasa dirinya harus mentaati aturan yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, tidak menuntut lebih daripada hak yang dimiliki. Jadi tidak menuntut lebih dari apa yang harus diterima. Itu namanya taat. Cara-cara berperilaku taat atau tips supaya kita bisa berperilaku taat. Yang pertama, tidak menunda waktu sholat. Sholat kan kewajiban kita. Ini kan harus taat kepada Allah. Jadi kita menunjukkan rasa taat dengan tidak menunda sholat. Sholat yang wajib 5 waktu. Yang kedua, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah atau dilarang agama. Jadi segala perbuatan yang dilarang Allah, contohnya mencuri, kita tidak boleh melakukannya karena taat tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang
teratur ibadahnya dan baik perbuatannya. Karena lingkungan kita itu sangat mempengaruhi. Jika di sekeliling kita itu banyak orang taat, kita akan ikut. Tapi jika tidak, kemungkinan sulit untuk mempertahankan sikap taat pada diri kita. Yang keempat, melatih diri menaati segala peraturan yang berkenan dengan diri sendiri. Selanjutnya, melatih diri menaati nasihat orang tua di rumah dan guru di sekolah. Kenapa? Karena oleh Allah kita diperintahkan taat kepada orang tua dan taat kepada guru. Itu juga termasuk taat. Contohnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Contoh saja namanya Ahmad. Ahmad anak yang rajin sholat 5 waktu secara berjamaah walaupun usianya masih belia. Jadi tidak harus menunggu dewasa. Ketika kita sudah tahu apa itu taat, kita harus belajar untuk taat, mentaati peraturan, contohnya sholat, belajar berjamaah setiap sholat 5 waktu. Dan yang kedua, taat menjalankan perintah pemimpin. Contohnya, Pak Imran seorang karyawan yang gigih selalu mematuhi peraturan atasannya. Itu juga taat. Kenapa? Karena peraturan itu menguntungkan kepada diri kita. Dan jika kita melanggarnya, maka akan ada sanksi. Masih semangat anak-anak? Ya, mari kita ice breaking dulu supaya pelajaran kita tambah nyaman. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semoga semangatnya menyala lagi. Bu Guru akan lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Ya, dampak perilaku taat. Dampak itu imbasnya kepada kita, akibatnya kepada kita itu apa ya? Kenapa kita kok harus taat? Yang pertama, perasaan tenang karena bebas dari beban moral dan dapat melaksanakan salah satu ajaran Allah, seperti itu. Yang kedua, mendapat kepercayaan dari orang lain karena terbiasa hidup taat. Jadi kalau kita terbiasa taat, orang itu akan menilai kita, oh orang ini selalu mentaati aturan, jadi tidak suka melanggar. Jadi orang akan melihat kita seperti itu. Akhirnya kita mudah dipercaya. Yang ketiga, hidup lebih teratur. Karena taat mentaati aturan. Jika kita mentaati aturan, jadi hidup kita akan teratur karena sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Yang keempat, jika taat dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka akan mendapat balasan surga di akhirat kelak. Ya, seperti itu. Itu manfaatnya atau dampak positifnya terhadap kita. Selanjutnya, akhlak terpuji yang ketiga adalah khauf. Khauf itu secara bahasa khofah ya khufu, khaufan yang artinya takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Kenapa? Karena takut akan ancaman-ancaman jika kita melanggar perintah Allah. Seperti itu. Secara istilah, khauf adalah perasaan takut dan khawatir akan siksa Allah disertai menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi kita khauf, takut kepada Allah, makanya kita harus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya karena kita takut kepada Allah. Yang ketiga, khauf berbeda dengan rasa takut kepada selain Allah, itu berbeda. Hanya kalau takut kepada hal-hal yang
menyeramkan, tidak enak dilihat, itu takut saja. Tapi kalau khauf adalah takut kepada Allah. Ciri-ciri kita memiliki sifat khauf atau takut. Yang pertama, merasa takut hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi hanya takut kepada Allah. Karena semua hal yang terjadi di dunia ini itu karena Allah. Yang kedua, merasa amal baiknya belum tentu diterima oleh Allah. Jadi supaya kita merasa kita takut kepada Allah karena khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah, kita harus takut bagaimana jika Allah tidak menyukainya, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui cara-caranya dan mempelajarinya karena kita takut kepada Allah. Yang ketiga, berhati-hati dalam berkata dan bersikap kepada sesama manusia. Bagaimana seharusnya kita bersikap yang baik kepada sesama manusia? Menunjukkan ciri-ciri takut kepada Allah. Yang terakhir, ibadahnya semakin hari semakin baik. Jadi seperti itu. Kalau kita merasa takut kepada Allah, setiap hari beribadah, itu kita memperbaiki ibadah secara terus-menerus. Cara memiliki rasa khauf dalam diri kita. Caranya apa saja? Yang pertama, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Ibadah apa saja? Sholat, sedekah, membantu orang lain, seperti itu. Jadi kita selalu melakukan banyak hal perbuatan yang baik. Yang kedua, melupakan kebaikan yang telah dilakukan. Jadi tidak perlu mengingat-ingat, karena kalau semata-mata karena Allah, takut kepada Allah, bukan karena yang lain, bukan karena orang lain atau siapapun. Yang ketiga, banyak mengoreksi diri sendiri atau introspeksi ya. Jadi introspeksi ibadah saya kemarin gimana, apakah sudah betul apa tidak, seperti itu. Yang keempat, berani berpikir, bersikap, dan bertindak benar karena Allah. Contohnya perilaku khauf. Di sini misalkan Ahmad anak yang rajin sholat 5 waktu. Walaupun kerap kali diajak bermain oleh temannya, tapi dia tetap melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan jamnya sholat. Jadi meskipun diajak bermain oleh temannya, dia menolak dulu, mari kita sholat dulu, seperti itu. Kenapa? Karena Ahmad merasa ini jika dirinya tidak sholat, maka akan mendapatkan azab dari Allah. Nah, itu takut kepada Allah. Dampak positifnya apa? Akibatnya sama diri kita apa kalau kita takut atau khauf kepada Allah? Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas perbuatan baik yang dilakukan kita sehari-hari. Yang kedua, tetap rendah hati dan beramal soleh karena Allah. Yang ketiga, yang keempat, dapat menjaga kerutinan berbuat baik. Dan yang terakhir, tetap menganggap tidak menganggap ringan dosa kecil yang telah dilakukan. Jadi dosa sekecil apapun, tidak meremehkan dosa. Seperti itu. Jadi kita selalu khauf. Salah satunya kalau kita mengingat dosa kita, membaca istighfar. Segera membaca istighfar. Nah, itu akhlak terpuji yang kita pelajari hari ini. Yang ketiga. Nah, ini yang terakhir, yaitu taubat. Taubat itu secara bahasa adalah kembali. Jadi, taubat secara bahasa adalah kembali. Secara istilah, taubat adalah kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya. Itu taubat. Jadi ketika kita sudah melakukan dosa, kita bertobat kepada Allah, tidak berjanji tidak akan mengulanginya. Taubat
dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu disebut dengan taubatan nasuha. Perintah taubat juga ada dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nur ayat 31. Ciri-cirinya orang yang bertaubat: 1. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Jadi menyesal dengan rasa sesal, kenapa kok saya melakukan dosa? Jadi segerakan membaca istighfar. Yang kedua, berhenti melakukan perbuatan dosa. Jadi belum taubat jika masih mengulanginya lagi. Yang ketiga, semakin tekun beribadah. Dan yang terakhir, berusaha mengambil pelajaran atau hikmah dari pengalaman masa lalu yang tidak baik. Seperti itu. Cara berperilaku taubat, atau bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk bertaubat? Yang pertama, menyadari bahwa dosa membawa kerugian sama diri kita sendiri. Selain itu, kita berdosa jika melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, rajin berdoa yang diawali dengan membaca istighfar. Yang ketiga, banyak introspeksi diri. Yang keempat, memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Yang terakhir, memohon maaf kepada sesama manusia. Mungkin kita pernah melakukan salah kepada manusia. Jadi sebelum kita meminta maaf kepada Allah, kita dahulukan meminta maaf kepada seseorang yang kita pernah berbuat salah kepadanya. Contohnya, contoh berperilaku taubat. Di sini seorang bernama Rama menolak permintaan ibunya yang disuruh membeli sesuatu di warung. Melihat ibunya kecewa, Rama merasa sadar dan menyesal. Kemudian dengan segera meminta maaf kepada ibunya dan tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Dampak positifnya atau imbasnya atau efeknya kepada kita ketika kita sudah bertobat adalah: 1. Memperoleh kembali jalan yang benar. Dosa kita akan diampuni oleh Allah dan mempunyai semangat hidup yang baru. Ya, jadi itu 4 perbuatan atau perilaku akhlak terpuji kepada Allah. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, taat. Yang ketiga, khauf. Dan yang terakhir, taubat. Alhamdulillah, pelajaran hari ini kita sudah menjalaninya dengan baik. 4 akhlak terpuji kepada Allah. Ya, yang pertama ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Semoga kita dapat menjalankannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Sebelum Bu Guru ucapkan salam, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.